Kembali lagi Iwan dan Nahwat bersama saya Muhammad Musa Alkaf dan Angkal Firman di acara Minggu Malam Santuy. Minggu Malam Santuy. Minggu Malam Santuy. Minggu Malam Santuy sudah ada YouTube-nya Kak Iman. Khusus ya? Khusus. Jadi Iwan Nahwat kalau mau lihat acara Minggu Malam Santuy kan beberapa kali episode ini kita wawancara tokoh-tokoh inspiratif. Bukan tokoh juga sih, ada anak muda juga, musisi. Tokohnya antum doang. Tokohnya cuma antum kok. Antum yang paling tokoh pokoknya. Enggak. Jadi di YouTube ada Musa menemani Kak Iman sebagai host, Musa sebagai co-host menemani Kak Iman di YouTube Minggu Malam Santuy. Jadi tokohnya antum. Tokohnya antum. Jadi Iwan bisa juga ngeliat YouTube Minggu Malam Santuy. Selain YouTube Rasil TV. Silahkan bisa meluncur langsung. Malam hari ini Kak Iman kita masih membahas tentang musibah membawa berkah. Musibah membawa berkah. Ternyata kalau kamu sendiri, saya sih nggak mau jauh-jauh, saya mau ngobrol tentang Kamusa. Kamusa kan ngurus travel Rasil. Otomatis travel berhenti dong sekarang. Berhenti 4 bulan ya deh, 4 bulan. Pegawai nggak ada yang dipecat? Alhamdulillah nggak. Hak-haknya alhamdulillah masih kita tunaikan. Bulanannya alhamdulillah masih kita selesaikan dengan baik, kita tetap berikan haknya, gaji bulanan dan lain-lain. Sesuai proporsi. Sesuai gaji bulanan, bahkan seperti gaji-gaji sebelumnya. Oh gitu. Nah, ini kan Musa harus menghidupi 3 orang istri, satu orang istri dan 3 orang anak. Satu orang istri dan 3 orang anak. Bisa tidak boleh pulang saya malam itu kan tetap membutuhkan biaya, Sa. Itu antum usaha sampingannya apa? Usaha lainnya apa? Usaha lainnya alhamdulillah ada sebagai digital marketing memasarkan produk-produk yang bisa dipasarkan. Jadi mengimpor beberapa barang dari luar kemudian dipasarkan melalui website. Alhamdulillah masih jalan. Kalau Kak Iman gimana? Itu jalan tuh ya. Ya tentu digital marketing sekarang yang paling jalan ya. Jadi Kak Iman, berdasarkan riset dari berbagai lembaga, ada 5 bisnis yang bahkan lebih booming saat new normal seperti saat ini. Oh gitu? Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce ya digital market, online shop dan lain-lain ya. Yang kedua adalah layanan pengiriman barang. Ekspedisi ini ternyata booming. Permintaan pengiriman barang sekarang ini jauh lebih meningkat. Karena kan orang terbatas mau keluar, silaturahmi sekarang banyak diwakilkan oleh kiriman-kiriman kue. Itu membuat bisnis ekspedisi sekarang jauh lebih meningkat permintaannya. Bahkan beberapa ekspedisi sekarang sudah menyediakan fasilitas COD. Cash on delivery. Cash on delivery. Jadi bayar pas sampai. Bayar pas sampai. Jadi buat customer-customer yang males transfer atau nggak percaya sama penjualnya, bisa request COD. Jadi ketika barang sampai baru bayar. Itu yang membuat bisnis layanan pengiriman barang sekarang semakin meningkat. Terus apa lagi tuh? Yang ketiga adalah layanan dan produk kesehatan, terutama yang berbasis online. Kan sekarang ada tuh aplikasi yang cukup besar, konsultasi ke dokter lewat online. Halodoc itu ya? Ya kalau apoteknya R24 itu R24 tadi apoteknya, ke aplikasinya Halodoc. Ada juga Cibubur free delivery katanya ya, Cibubur free delivery. @apotek R24 Cibubur Instagramnya. Ada juga sebenarnya selain Halodoc beberapa aplikasi yang menyediakan fasilitas konsultasi lebih lengkap untuk pasien-pasien yang nggak mau keluar rumah, dan beberapa rumah sakit bahkan sudah menyediakan layanan konsultasi via Zoom. Jadi kan sekarang was-was nih mau ke rumah sakit takutnya banyak virus. Akhirnya beberapa rumah sakit menyediakan layanan via Zoom untuk terus bertahan. Karena beberapa hari lalu Musa ke rumah sakit Keman, salah satu rumah sakit di Cibubur sepi banget. Sepi banget. Dan terdampak ketika ditanya, Pak ini udah berapa lama Pak sepi Pak? Oh ini sih alhamdulillah Mas masih ada orang di setiap lantai. Awal-awal COVID bener-bener nggak ada orang yang datang. Ya kan takut ya ke rumah sakit. Betul. Resikonya segala macam. Semua lini ya. Tapi... Betul. Jadi rumah sakit yang bukan rujukan COVID lumayan terdampak. Salah satu kru Rasil, istrinya perawat di salah satu rumah sakit swasta di Cibubur. Ketika COVID, dirumahkan sementara. Karena di rumah sakitnya benar-benar pasiennya drastis menurun, pemasukan rumah sakit menurun, akhirnya mau nggak mau karyawannya banyak yang dirumahkan, salah satunya istri teman kita. Iya. Jadi memang
rumah sakit lumayan terdampak. Oleh karena itu banyak rumah sakit yang akhirnya menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi via Zoom, sehingga sekarang lumayan meningkat lagi permintaan pelayanan kesehatan. Sebenarnya asal kita mau meng-create ya, dan selama kita masih, kalau ayah saya tuh dulu nasihatin saya begini, hidup berakal, pendek-pendek nasihatnya, hidup berakal, mati beriman. Jadi selama kita hidup, kita harus terus menggunakan akal kita. Tapi akal kita itu dipastikan tidak mengganggu Iman kita. atau merusak iman kita. Karena kematian itu rahasia Allah. Hanya Allah yang bisa, yang tahu kapan kita mati. Dan kita harus memastikan diri kita mati dalam keadaan beriman. Itu nasihat ayah saya. Hidup berakal, mati beriman. Jadi apapun lah, hidup ini up and down. Hidup kayak roller coaster. Ada telepon lagi ya? Ada telepon ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Habib di Jakarta. Oh iya, Pak Habib. Usahanya apa, Pak? Saya di Herbal sekarang. Herbal. Oh. Ya. Wah, ini pas banget dong, lagi COVID justru booming kali ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Produknya apa, Pak Habib, kalau boleh tahu? Saya jual madu, cuma kita ada unique selling point-nya itu madu saffron. Oh, saffron yang segramnya itu 250.000. Iya itu ya. Iya, jadi kemarin ini sebetulnya memang kita rebranding. Rebranding itu kita memang nambahin value di madu itu dengan khasiat saffron, dan saffronnya itu memang dari Iran. Nah, saffron kan yang terbaik itu ada beberapa negara, Iran, India, Spanyol, dan ini dari Iran. Dan memang saffron sendiri memang khas ya. Jadi dari 1 tahun itu dia tumbuh cuma satu minggu. Setelah itu mati. Oh, Dan pantesan dari- mahal ya. Bahkan saffron jadi- nih jadi salah kita satu. jual itu kita riset dulu pasarnya seperti apa, dan memang lagi tren ya. Jadi 150 bunga itu cuma jadi 1 gram saffron. Nah itu juga banyak dibahas kan sama peneliti barat gitu kan, bisa buat anti kanker, depresi, hipertensi, anti cemas gitu-gitu. Mereknya apa, Pak Habib? Prosper, boleh cek juga. Kalau mau beli di mana nih? Kalau mau beli ada di mana? Instagram mungkin. Cara menghubunginya gimana nih? Kontak aja admin saya kasih nomornya aja ya. Ya, wih. Sekalian promosi. Sekalian dong, harus manfaatin. Kita ini sama orang Islam itu bersaudara. Betul. Harus saling mensupport satu dengan yang Betul. lainnya. Betul. Testimoni juga bagus kok, banyak yang ya itu kan saffron kan khasiatnya banyak tuh, bisa kekebalan tubuh, jantung, diabetes, kecerdasan anak juga bagus. Dan Jadi kalau mau pesan kemana, Pak Habib? nih 0816 0816 816. sebentar, 0816 sebentar Pak Habib, biar saya catat. 0816 16 19 19 73 73 673. 673. Saya bilang dari Rasil ya, saya kasih promo tambahan 50%. Waduh. Ada Instagramnya, Pak? Ada maduprosper.id. @maduprosper.id. Siap, Ikhwan dan Ahmad, bagi yang ingin menambah kekebalan tubuh, Nomornya bisa langsung menghubungi. 0816 1973 673. Bisa WhatsApp atau telepon. Siap. Siap. Terima kasih banyak, Pak Habib. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih banyak di telepon. Salam untuk keluarga di rumah. Teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tadi? Raja Parkir. Raja Parkir, terus Apotik R24 Cibubur, Terus yang jualan kue Dapur Almahera, Almahera. Terus Madu ini Prosper. Madu Prosper. Nah, Ikhwan Akhwat tuh ini yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau ngedengar orang-orang yang pas kondisi kayak gini terus kita juga jadi semangat dan Betul, senang ngedengarnya ya. betul. Tapi Musa penasaran banget sama lini bisnis Kaiman. Itu ada telepon dulu nanti gitu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Denny, Pak. Pak Dedi di mana, Pak Dedi? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Usaha di bidang apa, Pak Dedi? Usaha saya sih kayaknya kalau saya kan bengkel bubut ya. Ini lancar Pak, masa-masa kayak gini Pak.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya kondisi Allah, ya Rabb. saat ini. Saya sering kerasi lah sebenarnya. Oh gitu Pak? Masya Allah. Iya. Pasti Musa nggak pernah ketemu Musa ya Pak ya? Ya, mungkin ya apa namanya ya. Enggak, pernah. Cuma nggak, apa namanya. ngeliat muka, Karena kenal muka. saya datang itu suka mendadak gitu. Oh, iya. Ini gimana Iya. Pak, waktu awal COVID sempet turun apa terus lancar gitu Pak? Kondisi waktu COVID sih ya sempat drop ya. Kita kan bidang fabrikasi. Kita itu apa namanya di tempat saya itu kan ada kurang lebih ada 20 karyawan ya, operator gitu atau pekerja. Akibat COVID itu ya sempat anjlok gitu, artinya itu kita nggak dapat order gitu kan. Dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah bangkit kembali kan begitu. Tapi nggak sempat mecat ya Pak ya? Kenapa Pak? Sempat ada pengurangan pegawai? Pengurangan sih enggak, paling kita merumahkan ya. Merumahkan itu artinya karena protokol dari pemerintah itu kan nggak boleh berkumpul, terus harus jaga jarak, sehingga kita apa namanya membatasi itu gitu. Oke, karena peraturan pemerintah sendiri ya Pak ya? Digilir apa namanya masuk pamannya hari ini sekian orang gitu. Jadi nggak full gitu karena Kota Bekasi waktu itu mengeluarkan aturan seperti itu sangat tegas gitu. Kita kan kalau workshop itu kan orang itu kan pekerja itu selalu apa namanya ya nggak bisa dibatasin jaga jarak ya Pak kalau workshop ya Pak? Iya, susah. Betul. Gitu karena ya tapi alhamdulillah sih kondisi saat ini udah membaik gitu. Kemarin kita saya sendiri sempat down ya, artinya kok sampai kayak gini, sampai kapan gitu. Tapi alhamdulillah apalagi bangsa pasar kita kan industri otomotif. Lokasi di mana Pak? Di Kranji Pak. Kranji. Oh, Kranji, dekat Grand Metropolitan berarti Pak ya? Iya betul, saya di Kranji di Kranji itu dekat tepatnya sih di Bekasi Barat ya. Kalau ada yang butuh bubut Pak, bisa menghubungi kemana Pak? Kalau bubutan bisa ke 081 Catat kamu Sa. 58 58 29 28 28 06. 06. Iya, saya itu apa namanya penggemar setia Rasi lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya nggak selalu alhamdulillah setiap hari saya dengerin Rasil. Saya merasa nyaman, cocok lah sama Rasil. Itu dari ceramah-ceramahnya apalagi murotalnya itu aduh cakep banget dah. Siap. Terima kasih banyak Pak ya. Pak, semoga sukses selalu. Rezekinya terus bertambah. Amin. Bisnisnya terus jalan. Amin. Semoga Allah terus memberikan kemudahan. Amin. Rezeki berlimpah tanpa putus dan Amin. segera untuk Bapak dan keluarga. Amin. juga dijaga kesehatannya Bapak. Begitu, Terima ya. kasih banyak Juga Bapak. sebaliknya buat Rasil, kru Rasil tetap semangat. Semangat Bapak. Semangat, Pak. Semangat. Tetap eksis terus gitu. Amin. Insya Allah. Manfaat buat umat kan begitu. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Pak. Ya. Sama-sama Pak. Salam buat Terima keluarga kasih. di rumah Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya Pak. Ada satu bisnis Pas ya Kak Iman. Pak. Pas ya Pak. Tuh belum Pak tadi? Pak Dedi. Pak Dedi. Dedi. Usahanya bubut di Kranji. Turun kan repot juga ya kalau bubutnya, kalau yang makan bisnis sehari-hari itu masih gampang gitu Iya, ya. betul. Terus Kalau kalau yang tadi jual parkir makanan gitu. kan, jual makanan sekarang turun untuk yang dine in, tapi untuk aplikasi katanya justru meningkat. Jadi kan sekarang beberapa aplikasi bisa menyediakan antar makanan, pesan makanan online yang itu dan itu kan. Nah itu justru meningkat. Tapi kerennya orang Indonesia nih Sa. Ini beneran nih, keren banget orang Indonesia. Pada saat kondisi terpuruk, pada saat orang membutuhkan bantuan, di situ kelihatan sebetulnya orang Indonesia tuh pada karim, pada pengasih, penyayang. Lihat berapa banyak ajakan, yuk ada kasih tambahan buat ojol. Betul. Yuk kasih tambahan kalau kita pesan makanan, lebihin. Betul. Yuk beli barang apapun yang dipasarkan sama didagangin sama orang-orang. Belanja ke warung sekitar. Betul. Ajakan itu kan, wah itu saya pas ngeliat
banyak yang maraknya ajakan aja. Ternyata orang Indonesia ini banyak orang baiknya. Betul. Kalau orang baik ini dikasih kesempatan memimpin lebih asik, kok jadi politik ya? Betul, Keman. Bahkan beberapa restoran di aplikasi ojek online tuh sudah menyediakan menu khusus abang ojol. Jadi ada menunya, berikan makanan dan minuman untuk abang ojolmu. Ada menu khusus. Dan menariknya, Keman, sekarang peluang usaha baru di tengah COVID adalah banyak bermunculan ghost resto. Apaan tuh? Ghost resto nih Restoran hantu? Restoran, tapi nggak ada fisiknya, nggak ada rumah makannya. Jadi ibu-ibu dari rumah, mereka bikin masakan, difoto-fotoin, daftarin di ojek online. Entah itu, kita boleh nyebut nggak sih? Boleh. Entah itu, Nggak masalah. Entah itu di kita minta royalti. Iya benar. Entah itu di Gojek ataupun itu di Grab. Jadi mereka di rumahnya bikin masakan, modal foto, kemudian daftarin ke Grab dan juga Gojek. Itu kan minim sekali modal. Akhirnya Kang Fahri juga loh. Jual gudeg kayak Kang Fahri ya? Iya, Saya Kang beli Fahri. itu enak gudeg. Mau pesan lagi Kang Fahri. Nomornya berapa, Kang Fahri? Kang Fahri, gudeg nomornya berapa? Oh enggak deh, saya sebutin. sebutin, Nomor Kang Kang Mas. Fahri. Sebutin. Kalau ada yang mau pesen gudeg ke Kang Fahri. Fahri. Nih. Wih, banyak nomornya. Wah. 081283109309 ya. Itu gudegnya enak beneran. Saya mau pesan lagi nanti. Ya Kang Fahri ya. Sukses terus, Kang Fahri. Mantap. Jadi memang banyak usaha-usaha yang justru lahir di tengah pandemi ini, Kaiman. Bahkan ternyata Zoom, aplikasi Zoom, itu nilainya sekarang jauh meningkat. Nilai Zoom itu hari ini dinilai senilai 956,8 triliun. Drastis meningkat di tengah COVID. Data dari tekno.kompas.com. Meningkat bahkan sampai 352%. Wih, hebat ya. Karena semua orang kan sekarang belajar online via Zoom, Iya, kerja benar. lewat Zoom. Kali Sehingga toko pulsa juga laku kali ya sekarang ya. bisa jadi. Iya benar. Karena kuota kan kebutuhannya meningkat drastis. Iya. Semua anak saya 3, semua satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ibunya jadi ikut guru. Iya, Iya kan? betul. Selesai Zoom selesai, era Zoom selesai, ini misalnya pada masuk sekolah lagi, saya akan bikin tempat kursus. Yes. Karena istri saya udah Udah pintar. pintar. Istri saya udah pintar. Udah pintar. Udah bisa ngajar. Semangat juga untuk semua Iwan dan Awat yang berprofesi sebagai guru. Karena tantangannya pasti lebih berat. Mengajar lewat online kan, orang ngajar di kelas aja kadang-kadang anak-anak Iya, nih bener. tanda petik sangat kreatif. Nih, tapi saya mungkin ada himbauan sedikit buat teman-teman semuanya. Profesi guru saat sekarang ini bukan hal yang mudah. Betul. Karena mereka harus merubah pola mendidik mereka yang tadinya direct ketemu, tiba-tiba langsung berubah. Nah, jadi jangan dijadikan bahan ledekan atau guru dibully atau apa, karena guru pun pasti akan keluar kos pulsa untuk mengajar kayak gitu. Mungkin lebih banyak dari kita juga, Iya. ya kan? Kita support lah, karena semua pasti ibaratnya kayak merestart ya. Kita udah di zona nyaman seperti ini, harus berubah, harus mencari kreativitas sendiri untuk hal baru. Terutama ya seperti itulah. Jadi semangat juga para guru. Semangat. Walaupun cara mendidiknya berubah, semangat terus. Pahlawan Dan tanpa tanda jasa. para perawat juga nih. Betul. Mantep banget para perawat. Para dokter. Ini saya paling sebel banget kalau ada public figure yang bilang penyakit ini sebuah konspirasi, sebetulnya penyakit yang ada. Oh please deh, kasihan lo. Nyakitin itu loh para perawat, para dokter. Jangan ngomong gitu. Kalau nggak tahu, diem. Bahkan ada satu hadis yang begini, yang berbunyi gini, kamu hadisnya. Amalan yang paling sulit itu adalah menjaga lisan. Hadisnya pendek. Salah satu amalan paling sulit adalah menjaga lisan. Karena itu kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita ngerasa pintar sedikit, ngomong asal-asalan, nyakitin orang. Dan mending kalau udah nyakitin sadar, kalau enggak, Iya. ya kan? Berapa orang yang disakitin, 40 orang, 40 orang yang tersakiti ngedoain, nggak bener, kelar deh tuh hidup. Betul. Apalagi kadang kita nyakitin hati orang yang kita nggak kenal, Keman. Era sosial media ini kan gampang banget komen. Di toko, public figure, influencer, kita komen yang jahat-jahat, kita pakai akun anonim.
itu kan kita nggak kenal. Iya. Ketika kita berbuat dosa hablum minan nas, berarti kan minta maafnya kepada orang itu. Iya. Kita nggak kenal gimana tuh cara minta maafnya. Semoga kita dilindungi semua dari hal-hal seperti itu, Iman. Iwan dan Ahwat, bagi Iwan dan Ahwat yang masih ingin sharing kepada kita, bisa langsung kirim WhatsApp ke nomor 08111 999 720. Atau telepon di 021 845 1512. Setelah ini kita akan coba telepon Ikhwan dan Ahwat pendengar hasil yang profesinya berbeda. Bagaimana cara beliau bertahan di tengah COVID. siapa aja yang mau ditelepon? Tunggu setelah saat. Emang break lagi. Tunggu Apa setelah yang satu ini. siap untuk break gak? Siap. Ya udah kita akan break. Don't go away. We'll be right back. We'll be right back.